Shalom. Senang ketemu lagi dan hari ini saya ingin menyimpang sedikit dari apa yang beberapa kali kita pelajari tentang identitas dan purpose. Tapi saya merasa ada sesuatu yang Tuhan arahkan untuk kita pelajari bersama-sama ya di sesi eh, pemuritan mentor lewat video ini kepada orang-orang yang membutuhkan, yang juga mengenal saya secara pribadi, saudara. Tentang apa? Suatu saat beberapa minggu ini ketika saya dalam berkendaraan, saya merasa impresi dari Tuhan untuk belajar sama-sama dengan Anda semua tentang satu kata, yaitu rasa cukup. Nah, ini penting sekali di tengah-tengah zaman yang sangat cepat, yang kayaknya makin hari kita semua makin membutuhkan segala sesuatu ya, makin ingin peningkatan, makin gak kepingin ketinggalan dengan yang lain ya. Jadi masa-masa yang betul-betul cepat dan sepertinya menuntut kita, dan apapun kayak gampang kurang. Dan tahukah Anda, manusia itu tambah lama tambah sulit dipuaskan. Ada satu kekosongan, kekeringan, satu perasaan yang dalam yang butuh banget dipuaskan oleh segala hal. Ini penting sekali untuk kita hadapi sampai menang. Karena kalau tidak akan mengikat kita, dan jarang saya perhatikan para hamba-hamba Tuhan mengajar hal ini, padahal ini salah satu hal yang utama. Bahkan tidak jarang saudara, pengajar firman berkompromi. Seperti seolah-olah karena memang zamannya seperti ini, ya maka mereka pun harus berkhotbah tentang bagaimana untuk lebih lagi mendapatkan sesuatu. Padahal salah, Alkitab tidak ajar seperti itu. Alkitab tidak mau kebahagiaan kita, kedamaian kita, ketenangan batin kita digantungkan dari hal-hal yang bisa kita dapatkan. Tapi Alkitab ingin mengajar kita bahwa semua kebutuhan hidup kita yang paling dalam, ya, kita dapatkan hanya dari Tuhan dan dari hadirat Tuhan. Ada satu ayat yang menarik sekali kalau kita teliti lebih dalam, dan saya berdoa kita belajar sama-sama. Saya akan bacakan buat setiap kita di Filipi pasal yang keempat, saudara. Sekali lagi, satu dua orang, beberapa ada yang mengirimkan saya notulennya, rekapnya, ya, summary dari apa yang kita pelajari. Saya senang sekali. Ayo, saya encourage setiap Anda buat seperti itu, ya, rangkum, tulis, kirimkan lagi ke saya, atau Anda simpan di dalam arsip Anda pribadi sehingga Anda bisa baca-baca. Karena kita akan menyentuh hal-hal yang sangat basic, tapi karena ini kebenaran, ini akan sanggup menopang hidup kita, ya. Oke? Saya akan bacakan buat setiap kita Filipi pasal yang keempat, perhatiin ya, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10, dari ayat yang ke-10, ya. Dari ayat yang ke-10, video ini Anda bisa bagikan kepada teman-teman yang lain, ya. Yang ini saudara bisa posting, Anda bisa bagikan pada yang lain karena sifatnya lebih umum, dan saya pengen banget banyak orang yang belajar tentang hal ini. Saya ingin tubuh Kristus belajar tentang hal ini, ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku, ya. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi Paulus di dalam penjara, kelihatannya jemaat di Filipi ini membantu dia dalam sesuatu. Entah itu berupa makanan, pakaian, ya, atau mungkin uang, ya, saya nggak tahu. Tapi intinya kelihatannya Paulus ini baru menerima sesuatu, saudara, persembahan dari mereka, ya, entah apalah bentuknya. Ayat yang ke-11, aku ngomong gini, kukatakan kayak begini, ya, bukan karena aku merasa kurang. Keren ya, orang di penjara sendirian tapi gak ngerasa kurang. Keren ya. Jadi dia berterima kasih nih karena ada pemberian dari jemaat Filipi. Tapi dia senang, dia berterima kasih semata-mata bukan karena jemaat Filipi itu membantu menutupi yang kurang.
di keadaan Paulus pada waktu itu. Aku ngomong gini bukan karena aku kurang. Oke? Ya. Kenapa aku nggak merasa kurang? Sekalipun di penjara. Kenapa? Karena, lihat ini. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik kenyang maupun lapar, limpah maupun kurang. Menarik ya. Apa sih yang bikin saya excited ketika saya baca ayat ini? Menarik sekali. Bayangkan. Paulus ini kan bukan sembarang orang. Bukan karena dia taat, dia sungguh-sungguh. Lebih dari itu. Anda tahu kenapa? Karena dia mengalami Tuhan dalam level yang mungkin di atas kita-kita. Ya, dia diangkat ke surga ke tingkat ketiga. Dia melihat banyak rahasia. Oke? Dia ngalamin banyak. Dia buta 3 hari lalu sembuh kembali setelah Yesus sendiri berbicara kepada dia. Orang ini kaya akan pengalaman rohani. Orang ini punya bobot yang sangat besar, saudara. Dia dipercayakan pewahyuan yang luar biasa sehingga dia menulis sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru. Ini orang ajaib, ya. Tapi saya mau Anda lihat nih, orang yang udah segini aja, yang udah begini luar biasa aja, bahkan dia bisa mengolah pewahyuan yang dia dapatkan dengan ketaatan, dengan cintanya akan Tuhan. Bayangkan di penjara dengan Barnabas, dengan Silas, dan masih bisa bernyanyi, saudara. Ya, orang yang segini aja, lihat nih ya, lihat nih. Makanya kalau baca firman tuh, Anda perlu baca teliti word per word, ya, dan minta hikmat Tuhan. Lihat nih ya. Orang seperti ini aja, dia akui loh, bahwa dalam hal mencukupkan diri, dalam hal mengontrol dan menguasai kepuasannya, ia pun belajar. Ya. Kita berkata, aku belajar loh mencukupkan diri. Ada pembelajarannya, ada latihannya mungkin, saudara ya. Ada keadaan di mana dia bilang, aduh sebenarnya ini nggak enak dan kurang, tapi udahlah aku belajar lah. Tahu ya, belajar tahu ya. Step by step, kadang gagal, nanti jatuh lagi, ntar latihan lagi, ngerti ya? Belajar. Ya. Ternyata perasaan cukup itu bukanlah item yang secara natural manusia miliki. Ternyata perasaan cukup itu bahkan untuk orang sekaliber Rasul Paulus saja perlu dipelajari. Perlu latihan yang kadang gagal, nanti dia ulang lagi. Nanti dia mungkin gagal lagi. Nanti di hal-hal lain yang lebih besar, dia jatuh lagi. Dia membutuhkan lagi, lalu dia berhasil lagi. Dia belajar. Nanti ya, sama kayak kita belajar. Kita memorize, kita ingetin diri kita sendiri. Oh, rasa cukup. Nanti kita kepengen, kita sangkali. Enggak lah, bela cukup. Ya. Rasul Paulus belajar berkata cukup. Mengapa? Karena rasa cukup tidak datang dari diri manusia secara natural. Saudara tahu nggak? Secara natural kita ini pribadi yang sangat sulit merasa cukup. Apapun kurang. Ya. Punya 5 kepengen 6. Habis 6 kepengen 7. Nanti udah 100 pun kepengen yang ke 101. Makanya orang bisa mengkoleksi sesuatu, Anda ngerti ya? Ya, karena nggak pernah ada perasaan cukup. Padahal secara fungsi, koleksi nggak ada fungsinya. Selain kebanggaan dan senang aja punya. Gitu. Sepatu, tas, jam tangan, dan sebagainya. Ya. Secara nature kita ini serakah. Saudara mesti ngerti dulu hal ini. Anda mesti ngerti dulu bahwa kita tuh nggak gampang puas. Kita bahkan gampang merasa kurang. Ya, perasaan cukup itu bukan perasaan yang tiba-tiba bisa ada kalau Anda nggak perjuangkan. Dan repotnya gini, perasaan kurang, saudara, bukan cuma menyiksa.
tapi juga mendorong kita lama-lama berbuat hal yang jahat. Kenapa sih rumah tangga itu bisa pisah? Jujur ya, bukankah karena perasaan kurang adalah akarnya? Kalau Anda merasa puas dan cukup, atau lebih tepatnya begini, Anda belajar merasa puas dan cukup dalam rumah tangga Anda. Kira-kira selamat nggak rumah tangga Anda? Masalahnya manusia itu mengembangkan kebudayaan kurang. Manusia itu udah dari sananya gampang merasa kurang, dirangsang lagi dengan sekelilingnya, dan repotnya kadang-kadang mimbar gereja pun menjadi alat untuk merangsang perasaan kurang kita. Ya, betul kan? Jarang sekali kita diajar puas dengan apa yang kita punya, terutama benda-benda. Kalau rohani, ayolah kejar ya dalam anugerah Tuhan. Oke, jadi manusia ini memang dari sananya itu wataknya begitu. Padahal perasaan cukup adalah perasaan yang sangat penting. Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri. Aku belajar. Dengan sengaja aku belajar supaya aku tuh bisa merasa cukup. Oke, amin. Saya belajar begini saudara. Tidak semua rasa kurang dalam diri kita harus dipenuhi. Ya, serius. Ya, kalau goal Tuhan itu membuat kita merasa cukup, terutama sama yang dunia, sama yang materi, saudara. Maka saya beritahu ya satu rahasia. Pertarungan di dunia ini yang terbesar salah satunya adalah melawan perasaan kurang. Karena manusia selalu merasa kurang. Ya. Dan saya belajar begini. Tidak semua rasa kurang atau bahkan tidak semua hal yang kurang dalam hidup kita wajib dipenuhi. Betul gak? Betul? Kalau saya nggak merasa cukup, saya bisa merasa kurang dengan kondisi rumah saya. Saya bisa merasa nggak puas dengan kondisi istri saya. Saya bisa paksa anak-anak saya. Kenapa? Karena saya nggak puas dengan kondisi mereka. Ada yang mengkhawatirkan mungkin. Tapi saudara, lewat semuanya, selama itu bukan perbuatan dosa, belajarlah merasa cukup. Kalau hari ini Anda melatih perasaan cukup, ya, percaya nggak? Banyak dari ketakutan kita akan masa depan, sebetulnya kenapa? Karena kita merasa terancam bahwa di masa depan kita akan kekurangan sesuatu. Serius, serius, ya. Dan sekali lagi, catat nih, highlightin ini ya. Tidak semua hal yang kurang wajib terpenuhi. Amin. Kecuali Alkitab berkata apa? Asal ada apa? Makanan dan pakaian cukuplah. Betul gak? Ya. Terakhir ya, 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya. Ayo, yang ini Anda bagikan deh ke teman-teman Anda yang lain. Kenapa? Ya. Tanpa perlu video yang pertama dan yang kedua. Nanti kalau mereka mau ikutan, ya silakan berikan. Nah, kenapa? Karena masalah ini adalah masalah yang sangat berakar di masyarakat zaman sekarang, saudara. Semua kita merasa kekurangan, ya. Apalagi ketika yang lain sepertinya udah punya banyak, ya waduh makin gawat kita. Makin menyiksa, makin sering marah-marah di rumah, makin tertekan, makin gonta-ganti gereja, cari gereja yang Anda pikir bisa memberi semua apa yang Anda butuhkan. Oh, di gereja ini doanya didengar, oh di gereja ini menjanjikan ke financial breakthrough, betul kan? Ya, akhirnya jadi kacau semuanya. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 mulai ayat yang ke-6. Ya. Memang lihat ini. Ibadah kalau disertai rasa cukup. Amin. Bahkan ketika Anda beribadah pun perasaan cukup harus ada. Ngerti ya? Ayo, bagaimana sering kita manfaatkan ibadah untuk mendapatkan sesuatu. Di mana seharusnya kita datang beribadah plus membawa perasaan cukup. Lihat bagaimana pentingnya perasaan cukup. Oke, kenapa sih Anda berantem? Karena Anda merasa kurang kan dengan perlakuan istri, perlakuan suami, dengan gaji suami. Betul nggak? Betul? Ya.
Partner bisnis kenapa ribut sih? Kenapa pecah kongsi? Karena merasa kurang bagiannya. Selalu merasa kurang. Daging ini kalau mau dipuasin, saya beritahu, gak akan pernah puas. Selalu ada yang kurang. Karena rasa kurang seperti human nature dalam diri kita. Bayangkan dari kecil loh, kita selalu dididik dan diajar untuk mendapatkan lebih banyak. Benar gak? Kita jarang dididik dan diajar untuk berkenan sama Tuhan. Untuk menyederhanakan hati ini. Ya, ingat yang minggu lalu saya bilang, Adam dan Hawa dijatuhkan dengan cara apa? Diajak untuk konsentrasi ke satu buah yang mereka nggak boleh makan. Dari segitu banyak buah yang sebetulnya jauh lebih mengenyangkan, jauh lebih bergizi, jauh lebih banyak cita rasanya. Setan ajak mereka konsentrasi ke satu buah yang mereka nggak punya. Dan disitulah mereka jatuh. Hari-hari ini saudara tuh konsentrasi dirimu kemana? Kalau Anda konsentrasikan dirimu ke yang Anda belum punya, saudara sedang melatih rasa buas, rasa lapar dalam dirimu yang sebetulnya nggak akan pernah dipuaskan. Anda dapatkan itu pun seketika Anda udah butuh lagi yang lain. Kenapa? Masalahnya Anda nggak pernah belajar merasa cukup. Kamu nggak pernah berkata enough, cukup. Yang aku punya udah cukup. Yang nggak punya nggak apa-apa. Selama kamu berpakaian dan tidak kelaparan. Lihat, ya. Memang ibadah kalau di Saudara Yakub memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun gak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, jerat, berbagai-bagai nafsu. Yang makin kepengen lebih lagi makin jatuh. Yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akarnya cinta akan uang. Benihnya apa? Menurut saya yang lebih dalamnya lagi benihnya apa? Perasaan kurang dan tidak puas. Perasaan kurang dan tidak puas membuat Anda seperti yang membutuhkan uang lebih banyak untuk mengambil apa yang Anda perlu beli, Anda perlu punya, Anda perlu dapatkan. Dan akhirnya apa? Jatuh, saudara. Pak, kepengen kaya dosa nggak sih? Kepengen kaya sendiri saya rasa nggak dosa, tetapi begini. Alkitab berjanji, ada janji di Alkitab. Yang pengen kaya pasti jatuh ke dalam pencobaan. Jerat, nafsu, dan berbagai-bagai duka. Amin. Hari ini yang masih kurang dalam hidupmu tuh apa? Jaminan masa depan? Banyak kita khawatir loh akan hal-hal di masa depan yang gak jelas. Itu kekurangan jaminan. Ya. Apa yang masih kurang? Yang Anda kurang itu layak gak dipenuhi, saudara? Atau gini, bisa gak Anda bersyukur dengan apa yang udah Anda punya? Di hadapan kita ada 99 pohon yang boleh dimakan. Yang satu gak usah pun gak apa-apa. Dan Anda akan kuat dan gak jatuh dalam godaan setan. Amin. Saya berdoa kita melatih dan belajar merasa cukup hari ini. Belajar berkata cukup. Terima kasih buat semuanya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan aku mau belajar seperti Paulus. Melatih rasa cukup. Kita sambung ya. Kalau Tuhan menghendaki minggu depan. Tuhan berkati. Amin.